Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzuli Sofiatul Latifah. Saya mahasiswa semester 2 dari program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam Kendal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi yang diampu oleh Ibu Rifatul Muna MSI. Adapun video kali ini membahas tentang ekonomi pada masa pandemi saat ini. Seperti yang kita ketahui, seluruh dunia sedang diuji dengan adanya sebuah virus yang biasa disebut dengan virus COVID-19 atau virus corona. Virus ini pertama kali ditemukan di Cina pada Desember 2019 lalu, kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Karena adanya virus ini, beberapa sektor perekonomian di Indonesia terganggu. Misalnya sektor pariwisata. Karena adanya virus ini, beberapa tempat-tempat wisata ditutup sementara. Misalnya di Bali, bahkan kita tahu bahwa sektor pariwisata masuk ke dalam devisa negara. Dengan ditutupnya pariwisata tersebut mengurangi pemasukan negara, bukan hanya pemasukan negara tapi juga pemasukan bagi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari tempat pariwisata tersebut. Misalnya berjualan souvenir, berjualan makanan ringan, dan sebagainya. Kemudian sektor perdagangan. Sektor perdagangan juga terganggu. Misalnya, seperti yang kita ketahui, karena adanya virus ini, sempat beberapa hari pasar-pasar ditutup, baik tradisional maupun modern. Pasar tradisional sendiri bahkan dilakukan sistem pengurangan atau buka tutup yang akan mengakibatkan berkurangnya jumlah pengunjung yang berdampak pada berkurangnya pemasukan bagi para pedagang. Di pasar-pasar di swalayan pun juga begitu, dikuranginya jumlah pengunjung yang akan berakibat pada pengurangan atau berkurangnya jumlah pemasukan para pedagang. Kemudian sektor perindustrian. Dalam sektor perindustrian banyak pekerja-pekerja yang terpaksa harus dirumahkan karena adanya virus pandemi saat ini. Hal ini disebabkan karena menurunnya angka permintaan yang berdampak pada dikuranginya proses produksi. Dengan dikuranginya proses produksi, maka pemasukan perusahaan menjadi berkurang. Ada juga pengurangan proses produksi ini dikarenakan bahan baku yang tidak mencukupi, atau kadang bahan baku tersebut harus didatangkan dari luar negeri. Ada juga perusahaan yang memang dalam penjualan perusahaan tersebut harus mengekspor ke luar negeri. Hal ini akan menjadikan PHK massal yang berdampak pada melonjaknya angka pengangguran di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.